Dalam sebuah perang, kira-kira apa yang menjadi hal terpenting? Apakah itu alutsista, jumlah tentara, uang, atau sekutu? Semua hal ini tentu penting, namun ada satu hal yang lebih penting, yaitu informasi. Kesalahan informasi bisa membuat sebuah perang berjalan tidak terduga. Salah satu contohnya adalah Perang 6 Hari, di mana informasi palsu menjadi biang dari kekalahan 3 negara Arab, yaitu Mesir, Yordania, dan juga Suriah saat melawan Israel. Makanya, hari ini menarik untuk kita melihat lebih dalam seluruh bagian yang terkait dengan Perang 6 Hari 1967. Jauh sebelum tahun 1967, Perang 6 Hari merupakan warisan konflik antara Mesir dan Israel yang terjadi saat peristiwa krisis Suez tahun 1956. Krisis Suez merupakan sebuah perang yang terjadi antara koalisi Inggris, Prancis, dan Israel melawan Mesir. Perang ini bertujuan untuk memperebutkan terusan Suez yang menjadi perairan paling penting dalam perdagangan dunia dan strategi militer dunia. Perang ini berakhir pada 7 November 1956 saat semua pihak menyetujui gencatan senjata. Mesir menang secara politik dengan berhasil menguasai terusan Suez, sedangkan koalisi Prancis, Inggris, dan Israel juga menang secara militer. Setelah gencatan senjata disetujui, semenanjung Sinai yang menjadi tempat pertempuran utama ditinggalkan oleh pihak Israel dan digantikan oleh pasukan darurat PBB United Nations Emergency Force. UNEF menjaga lokasi ini agar tidak terjadi lagi perang lanjutan. Nah, setelah perang krisis Suez, meski gencatan senjata terpenuhi, hubungan Mesir dan Israel tidak kunjung membaik karena perbedaan pandangan tentang semenanjung Sinai. Bagi Mesir, mereka harus menguasai semenanjung Sinai agar memiliki kekuasaan penuh terhadap terusan Suez. Kemudian, bagi Israel, kehadiran PBB di semenanjung Sinai sudah menjadi kemenangan bagi mereka. Israel memang melihat Mesir sebagai ancaman utama, namun di masa itu Israel juga sibuk berkonflik dengan banyak negara Arab yang mendukung Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO. Contohnya, konflik Israel melawan Suriah dan juga Yordania di tahun 1967, di mana kedua pertempuran ini dimenangkan oleh Israel. Panasnya kondisi di Timur Tengah kemudian dimanfaatkan oleh Uni Soviet yang saat itu terlibat perang dingin dengan Amerika Serikat. Dengan misi ingin menyingkirkan Israel yang menjadi afiliasi Amerika Serikat di Timur Tengah, intelijen Uni Soviet memberikan informasi palsu pada Mesir bahwa Israel telah mengirimkan pasukannya ke wilayah utara untuk melawan Suriah. Nah, pada tanggal 16 Mei 1967, Mesir melihat informasi tersebut sebagai kesempatan. Makanya mereka mengirim ratusan ribu personil militer dan 800 unit tank ke semenanjung Sinai untuk mengusir pasukan darurat PBB. Di lain pihak, Israel yang melihat kelakuan dari Mesir menganggap kalau Mesir telah menyatakan perang. Mendengar respon dari Israel, Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser kemudian mencoba menggalangkan kekuatan dengan meminta bantuan pada Suriah dan juga Yordania. Kala itu, Raja Hussein dari Yordania dalam kebimbangan untuk membantu Mesir. Di satu sisi, mereka baru saja kalah. Di sisi lain, jika tidak terlibat, bisa membuat gelombang protes masyarakat dan berakhir sebagai perang saudara. Maka dari itu, Raja Hussein pun setuju dan pada tanggal 30 Mei 1967, Mesir, Yordania, dan Suriah menandatangani Fakta Pertahanan. Pada 1 Juni 1967, Israel yang mengetahui Fakta Pertahanan tadi kemudian merespon dengan membuat Pemerintah Persatuan Nasional.
Kemudian, Israel juga mengirim 70.000 personil militer, 700 tank, dan 200 jet tempur pada 4 Juni 1967 ke Semenanjung Sinai. Pengiriman pasukan ke Semenanjung Sinai ini adalah sebuah alarm jelas bahwa perang segera dimulai. 4 hari setelah pengerahan pasukan dari Israel, akhirnya perang pun pecah pada 5 Juni 1967. Perang terjadi di 3 perbatasan Israel secara langsung. Fokus serangan pertama Israel terjadi di Semenanjung Sinai, di mana mereka melakukan serangan udara dan serangan darat kejutan ke pasukan Mesir. Cuma dalam waktu 3 jam, Israel berhasil menghancurkan 90% dari kekuatan Mesir, termasuk belasan pangkalan udara.